Shalom sahabat renungan ceria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini, berani dan hadapilah bersama Tuhan, yang terambil dari Kejadian 32 ayat 3 sampai dengan 21. Dan fokus kita terletak di dalam ayat ke-20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Sahabat renungan ceria, saat ini kita bersama memasuki pekan pendidikan Kristen. Berbicara tentang pendidikan, saat ini kita bersama akan belajar tentang pendidikan perdamaian. Ketika kita melakukan sebuah tindakan, kemudian tindakan itu kita sadari sebagai sebuah kesalahan, mungkin pikiran kita akan dihantui rasa gelisah dan takut. Sehingga pikiran-pikiran itu akan menuntut kita untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan atau meminta maaf karena kesalahan yang kita lakukan itu. Hal tersebut mungkin merupakan sebuah gambaran yang ideal ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi, kenyataan yang sering kali terjadi ketika kita mengalami rasa gelisah dan takut justru membuat kita tidak mau mengakui kesalahan dan lebih memilih untuk menghindari masalah tersebut. Kisah tentang ketakutan Yakub saat akan bertemu dengan Esau merupakan sebuah kisah tentang bagaimana seseorang yang menyadari kesalahannya mengalami kegelisahan dan ketakutan ketika akan bertemu dengan Esau, yang dulunya pernah dicurangi oleh Yakub terkait dengan merebut hak kesulungan dan berkat yang diberikan oleh ayahnya. Ketakutan itu tergambar di dalam ayat 7a yang begini bunyinya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Hal yang akan menjadi fokus kita dalam kisah ini tentang bagaimana ketakutan yang dialami Yakub bukan membuatnya lari dari masalah, akan tetapi justru ada sebuah upaya rekonsiliasi yang dilakukan Yakub dengan menyusun sebuah strategi supaya ketika ia bertemu dengan kakaknya, ia dapat diterima dengan baik. Hal itu kita dapat lihat di dalam ayat ke-20. Keberanian Yakub untuk berani bertemu dengan kakaknya semata-mata bukan hanya karena sebuah rencana dan strategi yang disusunnya. Akan tetapi keberanian itu muncul ketika ia mau merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Hal tersebut tergambar di dalam ayat 10 sampai dengan 12. Sahabat renungan ceria dapat kembali melihatnya. Upaya yang dilakukan Yakub untuk bertemu dengan Esau dalam rangka membangun kembali perdamaian tidak bisa kita lihat sebagai sebuah hal yang sederhana. Akan tetapi ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, karena ada dua kemungkinan yang dapat terjadi ketika Yakub bertemu dengan Esau. Hal yang baik tentu, ketika mereka berdamai, hubungan kekeluargaan mereka akan kembali harmonis. Namun, hal lain yang dapat terjadi adalah sebuah bahaya ketika Esau tidak mau memaafkan Yakub
maka bisa jadi Yakub mati, karena ketika itu Esau bersama 400 orang yang mengiringinya. Sehingga ketika terjadi sebuah perang, tentu Yakub akan kalah. Melihat hal ini dalam sebuah studi pendidikan perdamaian, kata konflik dalam bahasa Cina disebut sebagai weiji, yang artinya bahaya dan peluang. Sehingga konflik dapat diartikan sebagai suatu kondisi antara bahaya dan peluang. Dengan demikian sebenarnya konflik bukan hanya bicara tentang hal negatif saja, akan tetapi juga di dalamnya terdapat peluang ketika konflik itu berhasil dikelola dengan baik. Sahabat renungan ceria, berjalannya proses kehidupan ini tentu kita akan diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan konflik. Kita telah mengetahui bahwa konflik bukan hanya bicara tentang bahaya saja, akan tetapi di dalamnya ada sebuah peluang ketika kita mengelola konflik tersebut. Sebagaimana Yakub ketika ia mau merendahkan diri kepada Tuhan, ia dituntun untuk berani menghadapi masalahnya. Hingga akhirnya konflik itu menjadi sebuah peluang ketika ia telah kembali berdamai dengan Esau. Demikian pula kehidupan kita. Kita akan terus menjalani tantangan-tantangan kehidupan yang siap menanti di depan kita. Termasuk juga konflik ada di dalamnya. Ketika kita menghadapi konflik, siapkah kita tidak menghindarinya? Karena di saat kita berani menghadapi konflik itu dengan strategi, dengan perencanaan yang kita susun untuk membangun perdamaian, maka mari kita ingat kembali bahwa saat itulah kita menghadapinya bukan sendiri, akan tetapi kita melewatinya bersama Tuhan. Amin.